Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum minat amma. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah Allah memberi umur kepada kita sehingga kita bisa kembali hadir di majlis taman-taman surga, taman-taman ilmu, raudhah min riyadil jannah. Mungkin selama kita libur kami dengar, dapat informasi sebahagian jamaah kita ada yang sudah pulang menuju Allah. Ada beberapa jamaah kita yang kita doakan mudah-mudahan mendapat pahala syahid karena niatnya menuntut ilmu dan Allah lapangkan kubur-kubur beliau. Waktu tanpa terasa Ramadan lewat, bulan Syawal 6 hari lagi habis. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Berjalannya waktu berarti umur kita semakin hari semakin berkurang. Semakin dekat kita kepada yang namanya alam kubur. Ternyata dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tujuan, tapi ujian. Sampai dari mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, turis. Orang turis itu nggak lama di tempat tujuannya, sebentar saja akan pulang. Atau seperti orang yang umrah. Orang umrah itu nggak lama. Ada yang 12 hari balik, ada yang 20 hari paling lama balik. Begitu pula orang haji, sebetulnya jamaah haji dia 40 hari balik, nggak lama pasti kembali. Al-'abirus sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Nggak mungkin kita selamanya berdiam di tengah jalan, tabrak motor kendaraan. Pasti cuma lewat, cuma numpang lewat. Namun di jalan ini cuma numpang lewat. Dunia ini cuma numpang lewat. Bukan tempat kita ini, bukan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tempat kita di akhirat. Sebelum alam akhirat, kita transit dulu. Menunggu alam akhirat, transit satu alam. Namanya alam barzakh. Sebenarnya kita ini tidak ada yang mati.
Yang ada hanya berpindah dari satu alam kepada alam yang lain. Yang pertama dari alam arwah. Ketika kita masih dalam berbentuk roh, tidak dalam kurungan jasad. Kalau soal roh kita ini, inilah diri kita yang asli. Inilah hakikat diri kita, itu roh. Ketika kita berada di alam arwah, roh kita ini seumur dengan rohnya Nabi Adam. Seumur dengan roh kakek, nenek, moyang, datu kita. Bahkan roh kita ini seumur dengan roh anak, cucu, buyut, cicit, intah, antah, baras. Jadi kalau soal roh itu seumur. Cuman turun ke dunianya yang bergantian. Ketika kita berada di alam roh, di alam arwah, dan setiap roh itu berkelompok-kelompok satu dengan yang lainnya. Ada pasukan-pasukannya. Kalau ketika di alam arwahnya berkelompok, bersatu dalam memuji Allah, maka diturunkan ke dunia ini, dia akan berkelompok lagi, bersatu lagi dalam memuji Allah. Dan dari mana-mana, seperti kita hari ini, yang kita kumpul di sini, dari Solang, Lano, dari Kaltim, dari mana-mana, dari Buya, Harwai, Wirang, Nunding, mana-mana. Nih, jauh-jauh beliau dari Banjarmasin, Bapak Haji Saridi, nih, ini intelektual Muslim. Nah, dilihat persis kayak Habibie. Gitu. Beliau ini pimpinan haji dan umrah, penjaga haji umrah se-Kalimantan Selatan. Ada teratur beliau namanya Titian Wahyu Insani, ya. Beliau bersama keluarga jauh-jauh datang ke sini untuk silaturahim, hendak tahu nah kayak apa Jarok, dan ingin ngaji bersama. Ini terlihat sebegini ceritanya, padahal sudah waktu di alam arwah sudah dikumpulkan kita semua dalam memuji Allah. Nah, ketika di alam arwah itulah Allah mengadakan perjanjian kepada kita. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah mengumpulkan seluruh anak zuriat Adam, roh-roh anak zuriat Adam, lalu ya Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, hai roh-roh sekalian, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu yang kau taati, yang kau sembah, yang kau patuhi? Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Ini ya Allah, pian Rabb kami, pian Tuhan kami menyaksikan Engkau Rabb kami. Waktu itu kita dalam bentuk roh menyaksikan Allah, mendengar kalam Allah, berdialog dengan Allah, bertasbih, memuji Allah. Lalu kata Allah, hai hamba-hambaku, sebentar lagi kalian akan aku kirim ke satu alam yang namanya alam dunia. Di alam dunia kalian aku kurung dalam kurungan jasmani atau wadah kasar, ya, lembaga adamnya. Allah lihatkan kurungan roh tadi, ya, mulai ujung rambut sampai ujung batis. Kalau boleh bahasa dialognya nih hanya diperumpamakan saja. Allah tuh bertanya, ya Rabb, yang di atas itu apa ya Allah? Itu rambut ya Allah. Ini suratku untuk kalian. Kalau memutih waspadalah, gak lama lagi kawan ku jemput. Tapi sekarang jarang yang ada putih, nah banyaknya habang, hijau, putih. Ya Allah, itu apa ya Allah? Itu mata. Dengan itu kau melihat, hai roh.
melihat kebesaranku. Itu apa ya Rob? Itu telinga dengan kau mendengar ayat-ayatku, nasihatku. Itu apa ya Rob? Itu mulut. Dengan itu engkau hai Rob berzikir, memuji aku, bertasbih, mengagungkan aku. Itu apa? Itu batang tubuh yang engkau diam di dalam itu. Dan kau untuk taat ibadah kepadaku. Nah, Allah lihatkan, kalau ketika kalian berada di alam kurungan jasad, engkau taat ibadah kepadaku sebagaimana waktu di alam arwah ini, maka kebahagiaan di akhiratmu. Pulang kau tinggalkan dunia, surga tempatmu. Tapi ketika berada dalam kurungan jasad itu, kalian lupa kepadaku, durhaka kepadaku, maksiat kepadaku, neraka tempatmu. Sanggup? Qalu bala syahidna. Inggih ya Allah, kami siap, kami menyaksikan, kami taat, kami patuh. Sudah berjanji di hadrat Allah waktu di alam arwah. Kita turun. Maaf, ketika spermatozoon ayah bertemu dengan sel telur di rahim ibu, 40 hari menjadi segumpal darah. 40 hari menjadi segumpal daging. 40 hari mulai berbentuk, sudah ada tulang berulang, ada aturan sudah. Ini kurungan, ini wadah tempat kediaman roh untuk jahil ke alam dunia. Nah, kurang lebih 40 kali 3 berapa? 120, berarti 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan 10 hari. Maka diri kita yang asli, ini cuma kurungan, jadi baju aja. Roh tadi dipindahkan oleh Allah, ditiupkan oleh Allah, dimasukkan oleh dengan cara rahasia Allah ke rahim ibu, lalu mulailah bergerak. Bersama itu, bersama roh masuk, Allah dah tentukan 4 perkara jatah umur kita. Ada yang 60, ada yang 70, sudah ada jatahnya loh. Jadi nggak perlu takut mati. Takut mati jangan hidup. Setiap yang hidup pasti mati. Ada sudah tulisannya. Tapi kita harapkan bagaimana wafat kita husnul khotimah. Sudah ada tulisannya. Ulun kemarin beberapa hari yang lewat ada acara di Jakarta, kajian di sana di beberapa tempat. Sekaligus Allah takdirkan ulun sempat silaturahim ke Bogor, menemui seorang wali besar. Ternyata beliau ini usianya panjang. Kalau Masehinya 130 tahun. Maaf, kalau Masehi 130 tahun, kalau Hijriahnya 140 tahun baru wafat. Beliau bernama Tubagus Muhammad Palak, atau terkenal dengan sebutan Kiai Palak. Berziarah ke makam beliau, dan beliau ini khalifah murid daripada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau salah satu guru daripada Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Guru dari Soekarno. Soekarno sudah datang ke tempat beliau. Dan guru daripada perguruan Abah Guru sekumpul. Abah Guru juga pernah halwat di tempat beliau. Bahkan ulun kemarin ditunjukkan tempat halwat Abah Guru. Disuruh masuk juga ke tempat di mana Abah Guru halwat, dan dibimbing langsung oleh Kiai Palak. Juga Tuan Guru Haji Badaruddin juga sempat di situ, dan banyak ulama yang luar biasa ngaji dengan beliau. Ternyata beliau banyak punya tarekat. Ada tarekat Samaniyah, ada tarekat Qadiriyah, Naksabaniyah, dan banyak punya tarekat. Luar biasa. Allah takdirkan umur beliau panjang 130 tahun. Kurang lebih wafat pada tahun 1972. Wafatnya. Tewas meninggalnya. Tapi beliau kada mati, pindah wadah saja. Ada yang tahu.
dan merasakan luar biasa karena beliau, kewalian beliau. Dan dulu bersyukur bisa sempat masuk ke tempat di mana Abah Guru Bahlullah di sana. Untuk informasi kurang lebih 41 hari Abah Guru Bahlullah di sana. Berarti waktu itu Abah Guru masih anum. Ada jatah umur. Yang kedua, jodoh. Jodoh sudah ditulis oleh Allah. Dengan siapa kita berjodoh sudah ada tulisannya. Kalau memang satu saja jodohnya, biar dipaksa pasal dia hendak 2, 3 kata kawan tetap satu. Tapi kalau memang maaf yang Sarif Mullah tulis saja memang harus lebih dari satu. Ya kata kawan di Sarif memang tulisannya. Jodoh ditentukan oleh Allah, bukan tangan penghulu kata. Dengan siapa jodoh kita? Ada tulisannya. Tapi jodoh ada 2, ada jodoh di dunia, ada jodoh di akhirat. Oh, rupanya ada orang yang jatuh cinta, rupanya cintanya terputus, lalu dia berkata, sayang, rupanya kita tak berjodoh di dunia, tak apalah, mudah kita berjodoh di akhirat nanti. Oh, tidak mesti. Di akhirat yang menentukan adalah Allah. Tapi kita berdoa kepada Allah, Bapak Ibu, suami istri yang ada di saat ini, yang hadir di sini, mudah-mudahan jodoh pian dunia, jodoh pian akhiratuhum wa azwajuhum fil zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka dalam naungan duduk berhadap-hadapan, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, dapat makanan, minuman, buah. Lalu mendapat apa? Salam qaulan min rabbir rahim. Ucapan salam dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ketiga, soal rezeki sudah ada tulisannya. Tapi tak beda. Yang keempat, takdir yang menimpa kita, baik, buruk, bencana atau tidak, sudah digariskan oleh Allah. Makanya ketika kita lahir di alam kedua, lahir ke alam dunia, roh berpindah ke alam dunia, dalam kurungan jasad, roh itu menangis. Sama. Semuanya sama. Nih, lagunya sama, lagu kebangsaan baik seluruh dunia. Walaupun orang Cina, ada orang Cina, hayya, Cina boleh. Ternyata apa? Itu zikirnya roh. Kul huwallahu. Roh berzikir memuji Allah. Allah bahasanya. Cuma ngaraja bayi kada lantas Allah. Nah, pian Pak, Bu waktu lahir merasa ada? Mudahan waktu lahir keluar ke dunia kita, keluar kita daripada alam dunia ke alam barzah, kada merasa juga. Tapi mudah-mudahan paling kada napas kita kupas masuknya keluarnya Allah. Yang sudah kita pelajari kajinya. Dari alam dunia pindah roh ini ke alam barzah. Dari alam barzah pindah ke alam akhirat. Hanya pindah. Tapi apa yang kita tanam di dunia itu yang kita petik nanti di alam barzah. Ad-dunya darul amal, la darul jasa. Dunia ini wadah menanam, wadah bertanam, wadah menanam. Metiknya nanti di akhirat. Bagi orang kafir, dunia ini tempatnya untuk bersenang-senang. Jadi jangan sedih, jangan heran orang kafir kok kenapa kaya raya. Memang tempatnya. Bagi orang munafik,
Tempatnya untuk berbangga-banggaan. Bangga dengan tas brand yang mahal, 60 juta, tas 100 juta. Ngapain? Baju udah ada 100 juta, sekalinya amasnya 2-3 om. Allah, ngapain? Tapi bagi orang yang beriman, dunia ini adalah ladang untuk beramal ibadah, sanggup untuk akhirat. Perlu ingatkan kepada semua jamaah, 6 hari lagi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu habis bulan Syawal. Jadi andaikan ada yang belum puasa Syawal, belum sekali-kali, masih ada kesempatan mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pas mampas tanggal 30. Usahakan. Ujar Nabi, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasabid jahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu ditambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahunan. Tidak ada bulan lain. Kalau selesai bulan Syawal, bulan Dzulhijjah umpamanya, Dzulqa'dah, dia 10 hari puasa 30 hari, tetap dapat pahala setahunan. Kenapa? Ini puasanya setahunan adalah dengan menambah 6 hari di bulan Syawal. Ayo Bapak Ibu yang belum, usahakan, paksa. Kita nggak tahu apakah Ramadan depan kita akan hidup, tidak tahu. Mumpung ada yang kita puasa, Bapak Ibu, yang belum, tapi yang sudah, alhamdulillah. Kalian belum, besok ada kalau bolong-bolong lagi langsung untuk pikir kok. Nah, waktu ini luar biasa. Allah memberi keberkatan, ada nilai tempat, ada nilai waktu. Kita sholat Johor di Jarok, di Tanjung, dengan sholat Johor di Masjidil Haram, sama sholat Johornya, tapi nilainya beda. Sholat Johor di Masjidil Haram, nilai fadilahnya 100.000 kali dengan sholat Johor di Jarok, atau di Tanjung, atau di mana tempat. Kenapa? Itu nilai tempat. Bukan hanya sholat membaca subhanallah sekali di tanah haram, lebih afdal daripada 100.000 kali membaca subhanallah di tempat lain. Inilah keberkatan tempat. Apalagi orang yang umrah jadi bulan Ramadan, dia mendapatkan fadilah haji bersama Rasulullah. Niatkan Bapak Ibu di hati kita semua, barataan, ya Allah, jangan Kau wafatkan kami sebelum kami bisa tawaf di Baitullah. Syukur-syukur kalau ibadah haji. Tapi ibadah haji kalau dia mendaftar sekarang, tapi daftar aja, jangan putus asa. Masalah sampai umur berhasil ya Allah. Berapa tahun? Kalau dia daftar sekarang mau naik haji, sekitar 36 tahun menunggu. Gimana Pak? Tapi jangan putus asa. Tapi ada yang lebih cepat, yang cuma 5 tahun ya, lewat ONH plus. Tapi ada yang lebih cepat lagi, tahun ini mendaftar, tahun ini berangkat, ada juga. Tergantung takdir panggilan dari Allah. Nah, yang bisa setiap tahun, nggak bisa haji,
Allah berikan jalan yang kedua dengan berumrah. Makanya ulun biasanya kalau umrah dengan jamaah itu dipuasakan. Berumrahnya ngambil miqatnya itu kalau hari-hari biasa 7 kali. Tatim, tawaf sa'i, besok tawaf sa'i 7 kali. Jadi kita umrah untuk diri kita, bisa mengumrahkan lagi hari besok untuk abah, mengumrahkan untuk mama yang sudah meninggal 7 kali. Ada yang mengatakan 7 kali mengambil miqat berumrah, ada yang mengatakan kaul mengatakan menempati pahala bahaji, menempati tetap naik haji kita. Umrah di bulan Ramadan sama bahaji lawan Rasul, tapi tetap dia wajib, dan belum haji tetap naik haji juga tetap. Nah, haji wajib cuma setahun, seumur hidup sekali. Ya, nabung dulu. Niatkan dulu nabung apa? Dapat menuri 1 M di sini Pak. Orang Jaro ini Pak, kalau setiap hari posternya setiap hari 1 M Pak. Luar biasa. Kaya Jaro, Uya, Haruai, Wira 1 M, 1 ember. Alhamdulillah kemarin Ramadan juga ulun ketemu santri-santri ulun, termasuk ada anak Akmal yang dari Tari ikut juga tawaf umrah bersama ulun di Mekah kemarin. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita umrah lagi. Ayo, mampu mulai sekarang. Jadi ke Mekah itu bukan untuk piknik lah, atau bukan beramian ke mall, no. Kita di sana beribadah, berhampir berparak lawan Allah. Itu soal tempat. Tapi ada juga soal waktu. Bulan Ramadan, bulan amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mengerjakan yang sunnah di bulan Ramadan sama yang wajib di bulan yang lain. Mengerjakan yang fardu di bulan Ramadan sama 70 yang fardu di bulan lain. Amal dilipat gandakan. Diamnya saja tasbih, tidurnya ibadah. Amal dilipat gandakan. Ini kelebihan Ramadan. Dan ada satu malam di malam Ramadan yang Allahu Akbar, Bani Israel diceritakan pada zaman Bani Israel ada seorang abid dan ahli ibadah semalaman sepanjang malam ibadah berhubungan. Siang puasa berjihad membela agama Allah selama 1000 bulan. Para sahabat takjub dengan ibadahnya Bani Israel yang habis diceritakan. Ya Rasul, kami gak akan nyampe ke sana, umur kami pendek, umur kita pendek. Maka turun ayat inna ansalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Bahwa Lailatul Qadar itu siapa yang beramalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ini soal waktu. Di Mekah ada pahala umrah. Dari Tanqim, pakai ihram, ngambil miqat, tawaf, syahid, tahallul dan pahala umrah. Di Madinah pun ada umrah juga, pahala umrah. Kata Nabi, barang siapa yang dari rumahnya, hotelnya berwudu, pergi ke Masjid Quba, salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan berumrah yang sempurna. Di Jaropan, di Uyak, di Tanjung, di Tabalong, Pak, ada nggak umrah juga? Kan Mekah Madinah. Di Tabalong ada juga umrahnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, man ghadata fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullah hatta taqlu asy-syams. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah
Lalu selesai sholat subuh dia duduk, beramal, beribadah, berzikir, membaca ayat-ayat Allah sampai waktu isyraq. Kata waktu suruh. Lalu dia salat sunat 2 rakaat. Waktu isyraq tadi, sholat isyraq ini awal duha. Maka kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah. Sempurna. Nah, bagi kita kada kalau umrah jangan sedih, salat subuh berjamaah, beramalan, beribadah, lalu salat isyraq, maka mendapat pahala haji dan umrah. Allah. Sekarang soal Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu hanya satu malam pada malam Ramadan? Iya, bagi orang umum. Tapi bagi para arif billah, orang-orang kekasih Allah, ternyata Lailatul Qadar itu bagi mereka setiap waktu. Bukan hanya malam, bisa siang. Bahkan ujar Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, setiap gerak langkah kami ini Lailatul Qadar. Imam Ibnu Athaillah dalam Syarah Al-Hikam, beliau juga mengungkapkan, khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujudu taqatika wa turaddu fihi ila wujudi dillatika. Sebaik-baik waktu, semulia-mulia waktu dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa sangat berhajat dan merasa diri ini paling hina, diri ini tidak ada apa-apanya, merasa kehinaan, kerendahan, kefakiran, kemiskinan, sangat berhajat. Yaitu sebaik-baik waktu dalam hidup kita ialah saat hati kita bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, putus hubungan dengan sesuatu selain Allah, bahwa benar-benar kita hanya berhajat lawan Allah, kada ada yang lain kawa menolong selain Allah. Sesuatu yang lain, si A, si B, si C, anak, suami, istri, diri sendiri, tidak bisa meringankan kesulitan kita, tidak bisa mengabulkan hajat kita. Nah, di saat kita tidak ada lagi memandang yang lain, tempat bergantung, tempat bersandar, tempat berhajat, tempat berbohong, hanya kepada Allah dalam hati kita ini full. Itulah waktu yang terindah. Itulah waktu yang terbaik. Inilah hakikat tauhid. Ulun sering mengilustrasikan contoh. Ketika kita naik pesawat luar negeri, internasional, macam-macam pesawatnya. Dulu itu Pak ada namanya pesawat Golok Air. Tapi dulu, maaf, Golok Air itu pesawatnya tua, sudah tua. Tapi maaf, pramugarinya itu rata-rata ratu-ratu kecantikan dunia. Oh, tidak paham ratu-ratu kecantikan Pak Air diangkat di sana. Asik naik pesawat Golok Air, lihat pramugari yang cantik-cantik, senyum ramah, namanya manusia, ingin foto-foto. Ayo, foto-foto. Bila diiga makam marlok main.
asik foto-foto dengan pramugari yang cantik-cantik tadi. Di atas pesawat, tiba-tiba ada pengumuman. Penumpang kembali duduk. Pasang sabuk pengaman. Cuaca sangat buruk. Mesin pesawat satu sudah mati. Bensin minyaknya hendak habis. So, kira-kira waktu itu hati kita kemana? Adakah ingat yang lain lagi? Allah. Datang pramugari yang cantik membawa bunga sambil tersenyum, sambil bilang, "Papa." Wah. Kita foto-foto ya Pak. Kira-kira beliau ada lagi? Enggak ada lagi. Hamba sudah. Enggak ada lagi. Allah. Pokoknya apapun enggak ditoleh lagi, siapapun enggak Allah. Nah, itulah maknanya ada itulah hati kita, dan usahakan hati kita seperti itu terus dengan Allah, bukan hanya waktu ada goyang saja. Setiap waktu, setiap dikala hatimu betul-betul berhajat kepada Allah, perlu kepada Allah, tidak lagi memandang yang lain yang bisa menolong hajatmu, itu hanya Allah yang bisa menolongnya, yang menyelamatkannya. Maka gantungan penuh kepada Allah, nggak lagi memandang yang lain. Jangankan memandang diri dari Allah, fokus hatinya tertuju kepada Allah, gantungannya, sandarannya, harapan putus dengan makhluk. Inilah Lailatul Qadar. Ketika hati kita sudah seperti itu, doa saja, doa yang mustajab. Ketika hati kita merasakan lezat, nikmat dengan Allah, asyik dengan Allah, mesra dengan Allah, bahkan bercucuran air mata Anda suatu saat kapan saja, nggak perlu siang, malam, terserah. Ketika itu doa cepat, di doa yang mustajab. Dimana dikala hatimu sudah terpaut hanya kepada Allah. Bayangkan jamaah semua, bayangkan ini terjadi kepada kita seperti Nabiullah Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Andaikan kita yang dalam perut ikan hidup dalam lautan, dalam kegelapan malam, kira-kira hati kita kemana waktu itu? Adakah yang lain? Allah ajarkan kepada Nabi Yunus doa yang menjadi doa kita semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu kita membaca ini, suasana hati kita sebagaimana keadaan Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam. Gak bisa lagi bayangkan la ilaha illa anta, gak ada yang lain yang bisa menolong, hanya Engkau ya Allah. Gak ada tempat bergantung, hanya Engkau, bersandar hanya Engkau ya Allah, gak ada lagi yang lain. Tapi bukan hanya diucapkan di mulut, tapi dirasakan di dalam hati. Subhanaka, maha Engkau ya Rabb, inni kuntu minaz zalimin, hamba yang zalim, yang hina, yang berdiri merusak. Waktu kita doa rasakan paling hina, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ingat, makin seseorang itu dekat dengan Allah, rumus, makin orang itu jadi kekasih Allah, makin orang itu dimuliakan Allah, makin merasa orang itu dirinya ini banyak dosa, makin merasa diri banyak hina, banyak keaiban, banyak kekurangan, makin bergantung
makin berharap kepada Allah, tidak memandang diri mulia seujung pun. Mungkin hanya orang yang melihatnya mulia, alim, punya karamah, orang yang menilai, tapi sendiri tidak merasa apa-apa, bahkan merasa lebih hina dari yang lain. Ini tanda orang dimuliakan Allah. Nah, makin tinggi makam kewalian orang, makin merasa diri dari tidak apa-apanya. Makin tinggi ilmu orang, makin merasa bungul maksudnya. Banyak yang kadang tidak dapat, masih banyak kekurangan. Tapi makin jauh orang dengan Allah, merasa banyak amal, merasa banyak ibadah, merasa paling baik, merasa paling suci, merasa paling tinggi pada orang lain. Walaupun dia amal banyak, tapi merasa itu tanda jauh dari Allah. Inilah lambat iblis, laknatullah. Ahli ibadah, ahli sujud, tapi apa iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari Adam. Adam kalau kita menjadi tanah, ulun dari api, merasa lebih baik. Bagus ini kita amalkan pada jamaah. Kita kan kadang-kadang ada masalah, ada problem, ada kesulitan. Nah, oleh sebab itu perbanyak membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan penuh perasaan, dengan penuh penghayatan, tunggu saja ada keajaiban dari Allah. Mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftahalaka babal unsi bihi. Apabila Allah telah menjemukkan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak, lezat, nikmat, senang kepada Allah. Apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk karena merasa bahwa mereka tidak bermanfaat bagimu, bahkan ada kalanya membawa mudarat, bahaya bagimu, maka di saat yang demikian engkau merasa jinak, senang kepada Allah. Ada kalanya nanti Allah membuat hati kita ini bukan menjauh makhluk, tidak. Hati kita akan bergantung lagi lawan makhluk. Apa makhluk? Segala sesuatu selain Allah namanya makhluk. Suami, bu, suami makhluk. Istri makhluk. Anak makhluk. Duit makhluk. Kawan makhluk. Minanto makhluk. Presiden makhluk. Bupati makhluk. Jenderal makhluk. Dunia makhluk. Surga makhluk. Nah, apabila sudah Allah melepaskan hati kita di kecintaan kepada di hati, melepaskan, maka Allah akan menanamkan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, gantungan kepada Allah. Ini tanda. Tanda apa? Al-'arifu la yadhulu ibtigharuhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Seorang 'arif billah, atau bahasa zamannya kekasih-kekasih Allah, siapapun orangnya, wali-wali Allah itu tidak kunjung hilang rasa hajatnya. Kada pernah hilang rasa hajatnya, harapannya, dan tidak merasa tenang, tentram, melainkan bersandar hanya kepada Allah. Jadi kada tenang lawan selain Allah, kada nyaman dengan selain Allah, kada bahagia dengan selain Allah. Kebahagiaannya orang alim itu hanya dengan Allah. Kada putus satu hajatnya terus lawan Allah. Kenapa? Sebab semuanya tidak akan bisa memberikan pertolongan, bantuan. Semua makhluk juga berhajat kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Tidak orang arif billah, tidak orang para wali Allah.
Maka itu ulun sering mengungkapkan riwayat ini sebagai bahan renungan untuk kita semua. Ibrahim al-Mabtuli seorang wali besar yang beliau ini alhamdulillah bukan hanya mimpi dengan Rasulullah, berkat suluk beliau Allah buka hijab setiap saat, selalu hadir bersama Rasulullah, berkumpul lawan Nabi. Nabi nggak mati, tidak mati Rasulullah, cuma pindah tempat. Tapi di masa perjalanan suluknya menuju hadrat Allah, memang pahit, hendak dekat dengan Allah, Nabi itu buka hijab itu. Kata apa belajar aja, ilmu itu diamalkan, masuk halwat, masuk suluk. Makanya sudah dipersiapkan wadah halwat pian, suluk pian itu di dalam bawah. Insya Allah paling 2-3 bulan lagi tuntung kok. Doakan aja nih. Kita akan masuk halwat. Siap ibu-ibu masuk halwat bu? Insya Allah. Tempatnya bagus, indah. Kita suluk. Nah, Ibrahim al-Khawash, Ibrahim al-Mabtuli ini, beliau mengajak muridnya masuk hutan. Malam hari, gelap gulita, hujan lebat, petir menyambar-nyambar, binatang buas banyak, singa, macan, harimau banyak. Semua murid-muridnya ketakutan naik pohon. Ibrahim al-Mabtuli beliau menghafalkan sejadah malam itu dengan tenangnya sholat. Allah. Kanan kiri macan, singa. Terus selesai dalam ibadah kecapean telah dia berbaring nunggu subuh. Datang singa macan menjilati batu sidin. Tenang aja sidin sampai subuh. Hari pertama. Hari kedua, Ibrahim al-Khawash, Ibrahim al-Mabtuli mengajak muridnya lagi. Ini nggak masuk hutan, masuk ke tempat ibadah. Ya kayak padepokan lah. Malam itu cuaca tenang, nggak ada binatang di tempat. Cuman ada nyamuk yang gigit beliau seekor. Sampai, gelisah sih. Berobrik. Gelisah. Pucat. Berkeringat dingin. Kayak ketakutan. Murid-muridnya bertanya, Guru, malam pertama singa, macan, harimau, binatang buas, petir menyambar-nyambar, guru kok tenang banget. Tapi kok kenapa malam yang kedua singa enggak ada di tempat yang nyaman, cuma ada nyamuk saja, guru gelisahnya luar biasa. Kenapa? Dengan jujur, Ibrahim al-Mabtuli menjawab, murid-muridku, ketika malam pertama singa, macan, harimau, binatang buas datang, malam pertama itu hatiku bergantung kepada Allah. Tidak lagi memandang yang lain yang bisa menolong aku, hanya Allah. Tujuanku hanya Allah, sandaranku hanya Allah. Enggak ada yang bisa memberi mudarat, hanya Allah. Yang menggerakkan, mendiamkan hanya Allah. Berserah penuh. Aku tidak mengadakan diriku lagi, melepaskan keakuanku, melepaskan semuanya. Hanya aku lihat, aku klik hanya Allah. Aku tidak ada memandang diriku ada lagi. Yang lain ada lagi, hanya Allah itu lagi sudah kepada dalam rasaku. Maka ketika itu Allah beri ketenangan, ketentraman, kedamaian. Bahkan singa menjilatin aku tenang saja. Tunduk dia kepada siapa? Aku melepas akuanku, melepas kekerasan aku ada lagi. Lebur dalam rahasia kebesaran Tuhan. Aku bergantung pada Rabbku. Malam kedua, gak ada singa, gak ada macan. Rupanya hatiku berbolak-balik. Aku merasa kena malam pertama singa, macan, harimau datang, nggak apa-apa. Malam kedua aku merasa bangga dengan amalku, merasa nyaman dengan tempat padepokan. Jadi merasa nggak apa-apa, nggak lagi hatiku kuat gantungannya ke Allah. Nah ketika tidak kuat gantungannya ke Allah, merasa nyaman, tenang dengan tempat yang nyaman, tempat cuaca binatang juga nggak ada, terus damai dengan itu, terdidik hatiku dengan Allah. Ketika itulah Allah memasang perasaan cemas, resah, gelisah, ketakutan, kekhawatiran, nyamuk jadi aku ketakutan. Kenapa? Hatiku tidak bersandar penuh kepada Allah.
Itu isyaratnya, apapun, sebesar apapun kesulitan, gunung runtuh, langit runtuh bahasanya, petir menyambar, wow, kanan kiri, muka belakang, menghimpit kita. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada Allah, berserah penuh kepada Allah, berhajat lawan Allah, bujur-bujur yakin lawan Allah, tenang, pasti akan ada jalan keluar. Wa man yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya ke Allah, Allah cukupkan. Lihat Nabi Yunus, keluar dari perhatikan. Nabi Ibrahim gak dibakar api, kan bergantungkan diri kepada Allah. Rasulullah banyak cara ujian, diberikan kemuliaan, menggantungkan dirinya kepada Allah. Tapi bila orang mengandalkan ilmunya, kekuatannya, otaknya semata, tunggu kehancurannya. Allah berlepas dari itu. Inilah doa Nabi yang jangan ditinggal. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu fala taqilni ila nafsi tarbata ain. Ya Qasam Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup, yang menghidupkan segala yang hidup, sumber kehidupan. Ya Hayyu ya Qayyum, yang mengatur, yang menata segalanya sendirian. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghisu, tolong ulun ya Allah, fala takilni ila nafsi, dan jangan kau tinggalkan ulun seorang diri, tarfata ain, walau sekejap mata, sekirip jangan kau lepaskan aku darimu ya Allah. Jangan kau biarkan ulun mau urus diurus sekirip matanya, jangan kau biarkan urus, serahkan ke diriku padamu, jangan lepaskan aku ya Allah. Ulun ketika tawaf sering baca ini, Said baca ini, banyak dari jamaah penamalan ikut. Rupanya orang dari Mesir, mana senang mereka. Biasanya kalau kami tawaf itu banyak yang ikut. Kenapa? Senang dengan bacaan. Insyaallah nanti program umrah berikutnya kita rencana mungkin mudah-mudahan ada program umrah 23 hari. 9 hari di Mekah, 9 hari di Madinah. Nanti benar lagi, Masya Allah. Kita programkan nanti ada. Sebentar lagi belum ada itu. Yang ada cuma 12, 13. Insyaallah nanti ada program mungkin Allah takdirkan biar kayak haji 2. Layanan bintang 5, harga kaki 5. Oh, promosi Pasar Idin. Enggak. Lihatkan hati kita sebagai itu lebih dekat kepada Allah. Lepaskan hati bergantung pada Allah selain Allah. Hidup kita masa yang terbaik adalah dikala hatimu hanya bersandar kepada Allah. Lu banyak membuktikannya anda dulu ya. Muhammad Muhammad di tahun jalanan kami, cobaan, ujian, tantangan, benturan. Ternyata makin dibentur, makin bergantung Allah. Kayak bola makin dihampas, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Barangkali itu dulu ngaji kita sore ini.